Mahalnya biaya pendidikan berbanding lurus dengan angka anak putus sekolah di Indonesia. Data UNICEF tahun 2015 menunjukkan sekitar 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Anak-anak yang paling rentan adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, meskipun semangat mereka untuk belajar terus menyala-nyala. Maka program beasiswa baik dari pihak pemerintah dan swasta merupakan salah satu solusinya. Namun tidak semua pelajar Indonesia dapat mengakses info beasiswa, terlebih bagi mereka yang tinggal di pelosok negeri. Hal inilah yang dirasakan Kabul Warsito semasa ia sekolah. Dari pengalamannya tersebut, akhirnya pemuda dari Serdang Bedagai ini akhirnya berinisiatif mendirikan sebuah komunitas, yaitu Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Mereka berbagi dan mendampingi para pelajar yang tinggal di pinggiran ibu kota untuk mendaftar beasiswa tanpa mengesampingkan pelajar yang bersekolah di perkotaan. Para relawan komunitas ini terus menggali informasi terbaru mengenai beasiswa. Bahkan Kabul ikut melatih anggota dalam menginput data siswa calon penerima sesuai dengan kelayakan. Dalam satu pekan, mereka bisa turun ke 4 sekolah untuk berbagi informasi. Membela hak para siswa kurang mampu maupun berprestasi sudah menjadi jalan komunitas ini. Meringankan beban pendidikan mereka yang ditempuh melalui program beasiswa. Sebab komunitas Sahabat Beasiswa untuk Negeri ini punya impian, melebarkan jangkauannya hingga ke semua daerah di Pulau Sumatera untuk menempah sarjana-sarjana hebat. Minim dan terbatasnya informasi tentang beasiswa bagi para pelajar yang tinggal di daerah pinggiran akhirnya memunculkan sebuah komunitas yang diberi nama Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Mereka hadir berbagi informasi bagi para pelajar serta memberikan pembinaan dan layanan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan beasiswa agar bisa mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu langsung saja pemirsa sudah hadir bersama saya sosok inspiratif kita kali ini, yaitu Kabul Warsito selaku founder Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Halo Bang Kabul. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Terima sehat. kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Bang Kabul, berbicara tentang beasiswa ini, seperti apa sih sebenarnya keterbatasan informasi yang dirasakan para pelajar yang tinggal di daerah tentang beasiswa sendiri? Iya, yang pertama keterbatasan itu dalam bentuk informasi, kemudian dalam bentuk proses pendataannya maupun pendaftaran hingga sampai bagaimana cara mendapatkan beasiswa secara real. Gitu dehnya. Jadi pertama sekali informasi pertama segala sesuatu sekarang ini sudah melalui sosial media, akun internet dan jaringan itu, dan itu mungkin sangat-sangat terbatas khususnya di wilayah pedalaman, daerah terpencil atau mungkin bahkan di sekolah-sekolah yang berbasis asrama ataupun pesantren. Mengingat di sekolah-sekolah tersebut akses internet sama sekali dilarang atau tidak diizinkan sama sekali. Tidak hanya faktor internet namun juga keterbatasan SDM mengenai akses informasi tersebut. Misalkan oknum guru atau kepala sekolah yang juga kurang berusaha untuk mencari tahu. Nah, berbicara tentang praktik penyaluran beasiswa di lapangannya nih sendiri. Nah, setahu Bang Kabul nih, seperti apa sih penyaluran beasiswa bagi para pelajar yang ada di daerah pinggiran? Iya, pada hakikatnya beasiswa tersebut memiliki kriteria. Kriteria yang pertama misalkan kita khususkan untuk belajar di SMA, tingkat SMA, beasiswa bidik misi. Itu memiliki kriteria, salah satunya kriterianya penghasilan orang tua di bawah 3 juta rupiah, baru kemudian punya prestasi. Namun beberapa oknum-oknum tertentu menyalahgunakan dalam artian mereka tidak memberikan akses yang tepat kepada orang-orang yang tepat dalam bentuk misalkan siswa A memiliki potensi tersebut dalam artian memiliki kriteria yang dimiliki, namun pihak sekolah menutupinya. Namun pihak sekolah mengalihkan kepada oknum yang lain yang mungkin memiliki kedekatan hubungan keluarga atau kedekatan emosional. Jadi, seperti itu. Ada pengaruh nepotisme lah berarti. Iya, kita akui memang seperti itu. Ya? Beberapa daerah-daerah tertentu, beberapa sekolah-sekolah tertentu ada laporan-laporan yang kami dapatkan seperti itu. Saya dengar nih, Bang Kabul juga ternyata punya cerita yang cukup sedih nih untuk memperoleh beasiswa. Nah, mungkin bisa dibagi sama kita dan pemirsa yang ada di rumah. Ya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi, salah satu juga alasan saya mendirikan komunitas ini, pertama saya juga berasal dari daerah yang informasi sekolahnya sangat terbatas. Dari situ saya beranjak bahwasanya saya tidak ingin teman-teman yang lain mengalami nasib sama seperti saya, sulit mendapatkan akses informasi beasiswa dan harus berjuang lebih keras daripada seperti biasanya. Jadi kalau masalah pengalaman pribadi juga salah satu memotivasi saya mendirikan komunitas ini. Beasiswa yang dibagikan oleh Sahabat Komunitas untuk Negeri beragam jenisnya, mulai dari beasiswa bidik misi,
beasiswa dari pihak swasta, beasiswa unggulan, dan lainnya. Untuk kriteria penerimanya disesuaikan dengan jenis beasiswa. Bidik misi untuk siswa yang kurang mampu dan berprestasi, sedangkan beasiswa unggulan lebih menitik beratkan pada prestasi, bukan keadaan ekonomi. Selain itu, fasilitas yang didapatkan juga beragam, sesuai dengan jenis beasiswa yang mereka dapatkan. Baik, nah berbicara tentang membangun komunitas sahabat beasiswa untuk negeri ini sendiri, seperti apa sih sejarah dan susahnya merintis dalam membangun komunitas ini sendiri? Jadi tantangan pertama sekali kendala saya membangun komunitas, pertama faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan baik di tingkat relawan-relawan yang akan saya rekrut ataupun pihak sekolah-sekolah yang akan tuju. Sekolah ini pada umumnya selalu khawatir komunitas ini akan mencampuri urusan internal sekolah. Padahal kita sudah komitmen, kami hanya sekedar tamu di sekolah, kami membantu apa yang kurang, tidak akan mencampuri urusan internal sekolah. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, setelah berjalan beberapa tahun, alhamdulillah semua keadaan berputar 180 derajat. Jadi mungkin dari pihak perekrutan relawan, alhamdulillah saat ini juga kita sedang open recruitment, itu gejolak tingginya peminatan dari para tingkat mahasiswa yang akan kita rekrut sebagai relawan sangat tinggi. Begitu juga dengan pihak-pihak sekolah yang akan kita datangin. Saat ini kita misalkan mengajukan di proposal itu hanya 20 atau 30 sekolah, tapi realisasi di lapangan lebih kurang ada sekitar 50 sampai 60 sekolah, berharap akan kita kunjungin. Saya penasaran ini karena namanya Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Nah, selain beasiswa, apalagi sih yang bisa di-sharingkan dalam komunitas ini? Ya, pada hakikatnya nama kita Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Seiring waktu berjalan, lain juga kita akan mengembangkan beberapa program-program pembinaan ekstrakurikuler seperti pembinaan olimpiade, pembinaan pelatihan guru, dan pembinaan-pembinaan yang lainnya. Apakah semua anggota ini adalah para penerima beasiswa? Berarti kan sudah berprestasi nih berarti ya. Dan kemudian dari kalangan mana saja nih anggota-anggota? Ya, pengurus di komunitas ini ada 2 lapis. Yang pertama badan pengurus harian dari BPH ataupun komite penggerak 100% adalah penerima beasiswa. Sedangkan untuk lapisan relawan itu saat ini kalau kita data itu 50%-nya penerima beasiswa. Sedangkan 50% lagi itu akan kita prioritaskan, akan kita rekomendasikan dan akan kita usahakan bagaimana mereka juga bisa menerima beasiswa. Mendapat beasiswa juga. Iya, berarti untuk pengurusnya 100% penerima beasiswa ya. Iya. Apakah siswa yang tinggal di perkotaan juga bisa mendapatkan info beasiswa lebih mudah melalui teman-teman di komunitas? Prioritas kami memang di daerah-daerah, tapi tetap tidak meninggalkan untuk siswa-siswi di wilayah perkotaan. Karena pada hakikatnya permasalahan pendidikan tidak hanya menimpa di wilayah pedalaman atau pinggiran-pinggiran, tapi pada faktanya di wilayah perkotaan juga mengalami kondisi yang sama. Khususnya di sekolah-sekolah yang mungkin baru berkembang, yang mungkin kekurangan SDM tenaga guru, tenaga mungkin akses informasi yang masih sangat terbatas. Jadi untuk di wilayah perkotaan juga kita samakan hak-hak mereka, tidak ada kita beda. Nah, jadi mungkin pemirsa juga harus tahu berarti Bang ya, tidak hanya di pedalaman, tidak hanya di daerah, ternyata di perkotaan juga akses beasiswa juga masih sangat minim ya, masih sulit untuk diterima informasinya seperti itu ya. Baik Bang Kabul, semakin menarik perbincangan kita, namun kita tunda sejenak. Pemirsa, saya masih punya satu sosok inspiratif lagi, namun sebelum saya memperkenalkannya kepada Anda, simak liputan berikut ini. Relawan Sahabat Beasiswa untuk Negeri biasanya mendatangi sekolah-sekolah di daerah pinggiran ibu kota untuk menjangkau para siswa yang tak tersentuh informasi beasiswa. Dalam seminar ini, siswa diedukasi mengenai jenis-jenis beasiswa, kategori kelayakan, cara pendaftaran, hingga kiat-kiat mendapatkan beasiswa dan mempertahankan prestasi agar beasiswanya tidak dicabut. Faktor minimnya akses informasi beasiswa juga dikarenakan tenaga pendidik yang masih awam dengan dunia beasiswa. Untuk itu, para relawan juga mengedukasi para guru mengenai referensi beasiswa, baik dari program pemerintah maupun swasta, kuotanya, dan memberikan informasi-informasi terbaru seputar beasiswa. Para relawan juga berperan sebagai konselor bagi para siswa, dalam memantapkan mereka untuk memilih jurusan sesuai dengan yang diinginkan. Agar kelak tidak ada siswa yang salah masuk jurusan. Sebab kenyataannya, banyak dari mereka yang kebingungan dalam memilih jurusan dan perguruan tinggi. Sahabat Beasiswa untuk Negeri menjadi pelita di tengah keterbatasan teknologi, informasi, bahkan kualitas SDM di daerah pinggiran. Sumatera Utara harusnya bangga, sebab masih ada relawan yang mengulurkan tangannya untuk menebar beasiswa bagi anak negeri.
Menjadi seorang mahasiswa yang menerima beasiswa, ia juga ternyata memberikan bimbingan dan layanan kepada para pelajar untuk mendapatkan beasiswa. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya yaitu Ramadhani selaku Ketua Sahabat Beasiswa untuk Negeri. Halo Ramadhani. Halo. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, saya manggilnya apa nih? Lebih enaknya? Dani aja. Dani ya. Nah, Dani asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau Dani itu dari Kerasaan 1 ya, Kabupaten Simalungun. Berbicara tentang pertemuan nih Ramadhani dengan sahabat komunitas beasiswa untuk negeri ini seperti apa sih ceritanya sehingga bisa bertemu? Awalnya itu memang dari ya keluarga yang tidak mampu juga gitu kan. Atas keterbatasan ekonomi itu, waktu itu saya mencoba untuk melamar bidik misi. Nah, akan tetapi memang di sekolah kita itu keterbatasan informasi. Nah, sehingga yang menyebabkan siswa-siswa itu kurang paham lah bagaimana cara pendaftaran dengan beasiswa. Lagi-lagi dari informasi yang kurang dan ya. pelayanannya mungkin yang saat itu masih minim saat itu ya. Kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman di komunitas? Banyak ya, dari eksternal internal kita. Tapi kalau dari internal kita sendiri, badan pengurus kita itu sering mengadakan yang coaching ya. Coaching itu bisa berupa public speaking. Karena kan kita itu berhadapan dengan siswa gitu ya. Jadi dari teman-teman kerja kita sendiri di Sahabat Beasiswa itu harus pandailah dalam public speakingnya juga. Kemudian secara akademiknya juga kita sering mengadakan training-training jurnalistik. Contohnya kemudian peningkatan akademik, ikut-ikut tulisan-tulisan PKM seperti itu kita ikutkan kayak gitu. Nah, untuk kegiatan ke daerah-daerahnya untuk membagi informasi beasiswanya itu seperti apa kegiatannya? Ya, jadi kalau yang ke daerah-daerah kita lebih kepada itu tadi ya, sosialisasi beasiswa yang pertama, karena kan beberapa dari kita memang itu penerima beasiswa. Konsultasi jurusan, dalam konsultasi hal jurusan, memilih jurusan. Iya, memilih jurusan dengan perguruan tinggi yang mereka sukai. Nah, untuk pelayanan mendaftar beasiswa itu seperti apa? Ya, kalau pelayanan mendaftar beasiswa kita selalu menjadi acuan kita dikti. Contoh kita memang yang paling kita prioritaskan bidik misi, contohnya seperti itu. Kita selalu mengambil formulirnya dari situ. Jadi parameternya situ, kemudian kita ajukan kepada murid. Setelah berkoordinasi dengan gurunya dan kepala sekolah, tinggal data-data mereka secara administrasi, bukti fisik prestasinya, kemudian nilai selama di sekolah, kayak gitu dia, nilai raport. Sejauh ini pelayanan dan bimbingan kepada para pelajar itu seperti apa sih bentuknya? Karena kan mungkin si Ramadhani nggak mau lagi terulang ya hal yang sama dengan adik-adik di bawah seperti itu kan. Karena memang saat itu pun Ramadhani memang masih sangat minim pengetahuannya untuk beasiswa. Nah, itu seperti apa dalam membimbing adik-adiknya? Ya, yang kalau kita lakukan pembimbingan yang pertama itu pasti dari konsultasi jurusan dulu. Karena memang saya pengalaman, selain saya gagal bidik misi, saya salah pilih jurusan. Salah pilih jurusan? Wah, seharusnya saya ingin dulu saya masuk pertanian. Pada akhirnya ternyata saya masuk ilmu komputer. Karena pada saat itu yang mengisi data itu semua bukan saya sendiri, karena saya memang blank, benar-benar nggak tahu apa-apa. Banyak siswa-siswa yang kecolongan di sini karena apa? Mereka merasa yang pertama nggak sanggup di sini, ternyata sanggup gitu. Dan kemudian banyak yang terkesan masih ikut-ikutan. Iya, jadi karena temannya banyak di matematika contohnya, wah aku kok matematika juga. Jurusannya lebih bergengsi seperti itu, jadinya ikutnya ke sana gitu ya. Kegiatannya sudah banyak ke daerah-daerah. Sudah kemana saja sih menjangkau daerah-daerah pinggiran untuk menginformasikan tentang beasiswa ini sendiri? Ya, jadi yang terbaru itu kita baru dari Sibolga ya. Tapi kalau kita flashback lagi ke belakang, itu kita sudah ke Simalungun juga, kita sudah ke Sidempuan, kita sudah juga ke Aceh. Nah, jadi memang untuk prioritas kita hanya 2 provinsi, Sumatera Utara dengan Aceh, tapi lebih banyak memang kabupaten-kabupatennya kita lebih sebarkan lagi lah anggota-anggota kita. Kemana saja nih tingkatannya? Apakah ke SMA, SMP, SD, atau ke mahasiswa? Ya. Sasarannya? Jadi kalau untuk sahabat beasiswa ini kita masih berfokus ke SMA. Dan anggota kita sendiri gitu. Berjalannya waktu, komunitas ini mulai merambah ke pengembangan siswa. Mereka mengadakan pengembangan beberapa ekstrakurikuler di sekolah dan mengadakan olimpiade sains. Nah, untuk tempat kegiatan sudah banyak nih di Sumatera Utara, bahkan sampai Aceh untuk 2 daerah ini. Nah, hubungan kerjasama yang terjalin antara komunitas dan pihak sekolah yang sudah terbangun itu seperti apa? Rencana jangka panjangnya, kita itu tetap melakukan yang namanya pengabdian. Berupa yang pertama itu pelatihan olimpiade. Nah, yang karena kan mereka
apalagi yang mau dekat-dekat nih OSK gitu kan. Jadi mereka tuh butuh memang betul-betul pembinaan dari kita. Dan kemudian memang kita ciptakan di situ kader-kadernya, kader-kader kita lah gitu ya, agar ketika nanti kita rasa sekolah itu sudah mumpuni, ya kita bakalan tinggal dan cari sekolah yang memang betul-betul Dan kader inilah yang nanti yang melanjutkan estafetnya teman-teman sahabat Iya, beasiswa benar. ya, seperti itu. Nah, saya beralih ke Bang Kabul nih. Nah, Bang Kabul, sejauh mana nih teman-teman komunitas bisa merekomendasikan calon penerima beasiswa kepada pihak sekolah sendiri? Iya, kalau dalam batas rekomendasi pertama kita yang pastinya anak tadi tersebut memang betul-betul layak, baik dari sisi prestasi ataupun dari sisi ekonomi. Mereka memang tergantung juga beasiswa yang akan dituju. Jadi pada hakikatnya beasiswa itu ada beragam banyak, namun saat ini yang lebih diprioritaskan adalah bidik misi. Namun selain bidik misi ada juga beberapa beasiswa yang tidak memandang dari sisi ekonomi namun dari sisi prestasi. Jadi kalau dalam batas rekomendasi, dalam bentuknya seperti apa? Selagi siswa tadi memenuhi kriterianya dalam bentuk prestasinya dari sisi ekonominya ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, maka anak tersebut akan layak kita rekomendasikan kepada pihak sekolah, bahkan hingga kepada pihak penyelenggara beasiswanya tersebut. Ke Bang Dani sendiri ini, seperti apa sih bentuk verifikasi yang dilakukan untuk tes kelayakan bagi teman-teman calon penerima beasiswa? Ya, yang pertama verifikasinya itu pastinya kita koordinasi terutama kepada bagian kurikulum. Nah, kemudian kita perorangan ya, siswa-siswa itu kita tanya dari mulai prestasi rapor, kemudian prestasi-prestasi sertifikat dia gitu kan. Jadi kita utamakan sebenarnya lebih kepada administrasinya tadi. Baru kita verifikasi datanya ke penyelenggara beasiswa, kayak gitu dia. Nah, setelah mendapatkan beasiswa nih para pelajarnya, itu kemudian bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas? Apakah setelah dia sudah mendapatkan beasiswa langsung dilepas begitu saja, tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan prestasinya atau komunikasi juga sudah hilang atau seperti apa? Sahabat beasiswa ini memang pusat senternya itu masih di USU. Maka ketika memang ada penerima-penerima beasiswa hasil dari rekomendasi kita, itu mereka itu bergabung kembali dengan sahabat beasiswa. Jadi kita juga follow up-nya gampang. Baik Bang Dani, Bang Kabul, kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya. Baik pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan sahabat beasiswa untuk negeri ini? Berikut liputannya. Saya selaku pimpinan madrasah sangat senang sekali. Artinya membuka peluang untuk anak-anak kami khusus yang kelas 12 ini untuk mengikuti senam PTN. Karena sebelumnya kami belum pernah mendapatkan informasi itu. Jadi dengan hadirnya teman-teman ataupun adik-adik panitia tadi sangat membuka wawasan, kemudian sangat menambah ilmu adik-adik tadi. Cukup bagus sekali karena bisa membantu para kami yang masih di daerah yang terpencil gitu kan, memberikan sumbangsi juga. Jadi kami tuh tahu gitu kedepannya kami prospeknya mau ngapain gitu. Jadi lebih membantu, sangat membantu sekali gitu. Sebenarnya buat kita lebih mengetahui gitu, sebenarnya untuk dapat beasiswa itu nggak sulit gitu, lebih mudah gitu sebenarnya kalau kita yang mau dan perlu usaha juga kan. Kayak awalnya kan bingung gitu mau jurusan apa, terus nilainya itu cukup nggak untuk yang Nurul inginkan gitu. Ternyata setelah mereka membantu Nurul untuk berkomunikasi gitu kan, untuk merekom jurusan apa yang cocok dan berkonsultasi, akhirnya Nurul dapat gitu. Sebenarnya jurusan yang Nurul inginkan itu seperti matematika, untuk di Unimed itu insya Allah bisa lah gitu. Ya semoga nggak cuman di tahun kami aja yang diadakan ini, di tahun yang akan datang di adik-adik kami semoga kakak-kakak yang dari USU datang lagi dan bisa memberikan arahan-arahan bagaimana tentang beasiswa. Nah, Bang Kabul berbicara tentang kepuasan setelah bergabung di sini, karena kan ini memberikan manfaat ya untuk para pelajar dan agar tidak juga terjadi hal yang sama dengan yang teman-teman alami di sini seperti itu. Nah, kepuasan apa sih yang sudah
dirasakan ketika sudah bergabung di komunitas ini? Iya, yang pasti kalau bicara kepuasan, mungkin kepuasan batin dulu ya, secara personal itu pasti karena kita punya prinsip sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, gitu kan, pasti kepuasan batin itu ada. Apalagi terlebih lagi ketika siswa yang kita rekomendasikan berhasil dan dalam jangka selama dia kuliah dia punya prestasi banyak, mudah-mudahan setelah itu dia juga bisa menebar kebaikan bagi orang lain. Kemudian tujuan saya membangun komunitas ini salah satu visinya membangun jiwa empati sosial. Hal yang berkesan ketika berkegiatan apa nih yang dirasakan? Ya, yang pastinya rasa haru ya dari pihak sekolah kepada kita. Bahkan mungkin kemarin juga sama teman-teman lihat sendiri ada kepala sekolah yang sampai menangis ketika kita Sampai pulang. menangis ya? Iya, kedatangan kami sebenarnya belum memberi manfaat terlalu banyak. Kami juga datang ke studio tujuannya belajar. Tapi ketika begitu kepercayaan dan harapan tadi sangat besar, mungkin itulah membangun rasa haru kami bahwasanya kami itu datang betul-betul memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kalau misalnya Bang Dani sendiri seperti apa? Ya, semua sudah disebutkan ini dengan Bang Kabul ya. Tapi kalau misalnya dari personal Dani memang ada suatu kesenangan ya dalam hal seperti mengingat masa lalu, bahwasanya jangan sampai teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikannya itulah gitu ya, terbatas atas ekonomi kah atau memang pelarangan dari orang tua gitu kan. Tapi kita berikan solusi yang memang solutif kayak gitu dia. Nah, kalau misalnya berbicara tentang dukungan masyarakat dan mungkin teman-teman dari relawan sendiri seperti apa? Iya, jadi kalau pertama dari teman-teman kita itu sangat memang bukan sekedar hanya euforia ya, tapi memang betul-betul dari hati mereka lah ingin membantu sesama seperti itu. Dan kemudian kalau dari masyarakat yang eksternal dari sahabat beasiswa itu sangat baik juga sambutannya. Ya bisa berupa bantuan finansial untuk akomodasi dan segala macamnya, kemudian tempat penginapan setiap kita daerah-daerah yang kita kunjungin gitu. Rencana ke depannya, komunitas mau membuat apa lagi nih kira-kira? Ya, memang seiring berjalannya waktu kita akan melakukan pengembangan. Ya namanya kita sahabat beasiswa, kita punya cita-cita agar komunitas kita ini pada akhirnya bukan hanya sebagai fasilitator untuk memberikan informasi beasiswa, tapi secara langsung untuk memberikan beasiswa. Itu dia. Ya baik, saya ke Bang Kabul nih selaku pembina juga di komunitas sahabat beasiswa untuk negeri ini sendiri. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi para pemirsa, kemudian para pelajar yang ada di sana mengenai beasiswa ini agar bisa terbagi informasinya ke para pelajar yang ada di daerah-daerah. Mungkin bisa disampaikan. Untuk para adik-adik siswa kita, untuk jangan berputus asa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahwasanya pada hakikatnya faktor ekonomi bukanlah pembatas untuk kita dalam menggapai cita-cita, bahwasanya semua itu pasti ada solusinya. Kemudian juga untuk kepada pihak sekolah yang mengalami kesulitan baik dalam proses pendataan, akses informasi, beasiswa dan segala macam, ataupun untuk akses informasi perguruan tinggi negeri, kami akan siap bantu. Dan kami membantu tidak ada tanpa pengutipan biaya apapun. Baik, Bang Kabul, Dani, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Saya merasa tercerahkan sekali nih dengan perbincangan kita hari ini. Semoga juga ini berlaku untuk para pemirsa yang ada di rumah. Sukses terus untuk kegiatannya, semoga bisa terus menginspirasi dan memberikan informasi lebih banyak lagi kepada para pelajar yang ada di daerah. Baik pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh sahabat beasiswa untuk negeri bisa menjadi teladan sekaligus contoh bagi kita untuk terus berbuat kebajikan. Sekian program Selasar Budi, saya Rija Lubis, tebarkanlah nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh